Di tengah ketidakpastian kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir, pemerintah mulai berbenah menyiapkan aturan terkait dengan pola kenormalan baru atau new normal. Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi merestui perpanjangan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di 3 wilayah, Bogor, Depok, Bekasi, selaras dengan keputusan Pemprov DKI Jakarta. Namun pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mengajukan PSBB proporsional menuju adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Pemerintah Kota Tegal, Jawa Tengah mencanangkan pelaksanaan tatanan baru new normal. Presiden Joko Widodo pun meninjau kesiapan penerapan prosedur standar normal baru di stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia. Satu desa ternyata positifnya lebih dari 3, kita lakukan isolasi di desa-desa tersebut, kan harus dikasih makan, maka operasi nasi bungkus masuk di sini. Positif untuk mencapai masa PSBB ketiga yang terakhir ya. Saya tidak ingin mendahului, semua sekali lagi bergantung pada angka-angka yang akan kita lihat dalam beberapa hari ke depan. New normal. Apa sih new normal? New normal adalah langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Skenario new normal dijalankan dengan mempertimbangkan kesiapan daerah dan hasil riset epidemiologis di wilayah terkait. Kapan new normal mulai diberlakukan? Belum ada tanggal yang pasti kapan new normal mulai diberlakukan. Namun, ada daerah yang penerapan new normal mulai diberlakukan pemerintah pada tanggal 1 Juni 2020. Namun, muncul juga kebijakan memperpanjang penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Perpanjangan PSBB ternyata tidak lantas membatalkan awal penerapan new normal. Di mana saja new normal akan diberlakukan? Untuk saat ini terdapat 8 provinsi di Indonesia yang dinilai sudah siap diterapkan new normal life. Antara lain Provinsi Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Jakarta, Bali, Kalimantan Utara, dan Maluku Utara. Mengapa new normal mulai diberlakukan? Karena pemerintah yakin dengan diberlakukannya tatanan kehidupan normal baru dan bergulirnya kegiatan ekonomi yang menyesuaikan kondisi pandemi bisa menyelamatkan ekonomi Republik Indonesia yang resesi. Protokol penerapan new normal. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah menyiapkan pedoman transisi menuju new normal selama pandemi COVID-19. Dalam protokol tersebut, negara harus terbukti mampu mengendalikan penularan COVID-19 sebelum menerapkan new normal. Pengendalian ini juga harus bisa dilakukan di tempat yang memiliki kerentanan tinggi, misalnya panti jompo, fasilitas kesehatan mental, dan wilayah dengan banyak penduduk. Dalam video ini, kami membahas protokol penerapan new normal di rumah ibadah, kantor, pasar, dan sekolah. Protokol penerapan new normal di masjid, yang pertama, menggunakan masker, yang kedua, menjaga jarak kurang lebih 1 meter, yang ketiga, membawa sajadah sendiri, yang keempat, membawa kantong plastik untuk membungkus alas kaki, yang kelima, menggunakan kendaraan pribadi, yang keenam, sebelum berwudu, jamaah terlebih dahulu mencuci tangan menggunakan sabun, dan yang terakhir, tidak bersalaman sama jamaah, imam, dan khotib. Protokol penerapan new normal di perkantoran.
Yang pertama masker, yang kedua hand sanitizer, yang ketiga sabun cair, yang keempat tisu, yang kelima peralatan makan, yang keenam perlengkapan ibadah, dan yang ketujuh bawa helm bila sering menggunakan ojol. Dan tidak lupa untuk selalu jaga jarak, tidak berjabat tangan, dan mandi, ganti baju sebelum kontak dengan keluarga. Protokol penerapan new normal di pasar. Yang pertama, melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik. Mendisinfeksi fasilitas umum yang sering disentuh publik setiap 4 jam sekali. Yang kedua, menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan pelaku usaha. Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar mudah menerapkan jaga jarak. Yang ketiga, pengaturan meja kerja dan tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter. Yang keempat, menggunakan pembatas atau partisi, misalnya plexiglass, di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja, kasir, customer service. Yang kelima, mendorong dengan metode penggunaan non-tunai, tanpa kontak dan tanpa alat bersama. Protokol penerapan new normal di sekolah. Yang pertama, screening kesehatan bagi guru dan karyawan sekolah. Yang kedua, lakukan tes COVID-19. Yang ketiga, posisi duduk yang berjauhan dan minimal satu kelas berisi 15 siswa. Yang keempat, penjadwalan sekolah dan pengurangan jam mengajar.